wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4, kelas 4, Ingin menjelaskan materi-materi matematika kelas 10, kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Winarno dari kelas 10-4 dan dari kelompok 4 matematika ingin menjelaskan tentang materi eksponen, dan mari saja kita bahas. Saya juga sudah mempunyai contoh soalnya, dan ini dia contoh soalnya. 3A pangkat negatif 2 B C pangkat negatif 3 per 24A pangkat 5 B pangkat negatif 3 dan C ditutup kurung dan dipangkati 1. Dan seperti ini penjabarannya. Oke, pertama-tama 3A pangkat negatif 2 itu dan 24A pangkat 5 itu kita sama-sama dibagi 3 ya. 3 bagi 3 sama dengan 1 dan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dan akhirnya kita dijadikan per, di sini jadi 1/8. Nah, dan untuk pangkatnya sendiri A pangkat negatif 2 dan A pangkat 5 ini karena per, jadi kita menggunakan faktorial pengurangan. Jadi A pangkat negatif 2 dikurang A pangkat 5. Dan kita sudah dapati hasilnya, yaitu A pangkat negatif 7. Dan juga di sini untuk B ini kan pangkatnya 1 ya. Yang di atas ini dan yang di bawah itu adalah pangkatnya negatif 3. Jadi tinggal kita kurangi juga sama menggunakan cara faktorial yang A itu. Jadi pertama kita B 1 dikurang B pangkat negatif 3. Nah, sudah dikurang, jadi sudah ditemui juga hasilnya, yaitu B pangkat 4. Dan C di atas itu adalah C pangkat negatif 3 dan di bawah itu adalah C pangkatnya 1. Kita sama juga menggunakan cara faktorial yang A dan B itu. Jadi C pangkat negatif 3 dikurang C pangkat 1. Dan sudah kita ketemui hasilnya bersama, yaitu C pangkat negatif 4. Nah, lalu di atasnya itu kan ada pangkat negatif 1. Jadi kita sama-sama dikalikan dengan pangkat 1 itu yang ada di luar kurung ini. Jadi kita jadikan minus 7 atau negatif 7 dikali negatif 1 adalah hasilnya 7. Jadi dan 1/8 dikali negatif 1 yaitu 8. Dan akhirnya sudah kita gabungin 8A pangkat 7. Dan untuk B-nya ini kita B-nya kan 4, jadi 4 dikali negatif 1 jadinya negatif 4. Dan untuk C kan itu negatif 4, kita kalikan ke negatif 1 jadinya C pangkat 4. Nah, sudah kita ketemui hasilnya di sini 8A pangkat 7, B pangkat negatif 4 dan C pangkat 4. Lalu kita dijadikan pecahan tentunya. Sebenarnya kayak gini juga bisa, tapi untuk dirincikan kembali kita untuk pecahan jadi 8A pangkat 7 C pangkat 4 dan per B pangkat 4. Untuk B pangkat 4 itu karena B sebelumnya adalah B negatif 4 itu kita turunin ke bawah menjadi positif, jadinya B pangkat 4. Dan C tetap positif nilainya. Perhatikan persamaan berikut ini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah, mari kita jawab. Jika kita mencari koordinat titik potong terhadap sumbu X, maka Y kita peroleh 0. Jadi Y itu nilainya 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. 0 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan.
Jadi, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita mencari bilangan yang jika ditambah negatif 3, jika dikali hasilnya 2, yaitu negatif 2 dan negatif 1. Jadi, dalam kurung X dikurang 2, tutup kurung, buka kurung X dikurang 1, tutup kurung sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi positif. Jadi, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0 dan 1,0. Halo guys, jadi di sini saya akan membahas soal mengenai materi logaritma. Soal pertama, nilai dari 4 log pangkat 2 32 dikurang 4 log pangkat 2 4 dibagi 4 log 128. Nah, jika ada soal seperti ini, cara mengerjakannya kita bisa menggunakan sifat pemfaktoran, yaitu jika ada soal A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Balik lagi ke soal, sama dengan buka kurung 4 log 32 ditambah 4 log 4, tutup kurung, dikali buka kurung 4 log 32 dikurang 4 log 4, tutup kurung, dibagi 4 log 128. Nah, dalam penghitungan logaritma, jika penjumlahan itu maka dia dikali, sedangkan pengurangan itu maka ia dibagi. Jadi sama dengan buka kurung 4 log buka kurung 32 dikali 4 tutup kurung dikali buka kurung 4 log buka kurung 32 dibagi 4 tutup kurung dibagi 4 log 128 sama dengan buka kurung 4 log 128 tutup kurung dikali buka kurung 4 log 8 tutup kurung dibagi 4 log 128. Nah, karena di sini dia sama-sama 4 log 128, maka bisa kita coret. Jadi hanya 4 log 8. Nah, angka 4 dan 8 ini bisa kita cari bilangan pokoknya, yaitu 2. Jadi 4 adalah 2 pangkat 2, sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, angka 3 dari bilangan 2 pangkat 3 bisa kita jadikan pembilang, sedangkan angka 2 dari bilangan 2 pangkat 2 bisa kita jadikan penyebut. Jadi sama dengan 3 per 2, 2 log 2. Nah, dalam sifat logaritma, A log B itu adalah 1. Jadi 3 per 2 dikali 1 adalah 3 per 2. Jadi jawaban nomor 1 adalah 3 per 2. Selanjutnya nomor 2. Nilai dari 16 log 32 dibagi 81 log 7329. Nah, cara ini bisa kita cari bilangan pokoknya dulu, yaitu bilangan pokok dari angka 16 dan 32 adalah 2. 16 adalah 2 pangkat 4, sedangkan 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, angka 81 dan 7329 bisa kita cari bilangan pokoknya, yaitu 3. Jadi 81 adalah 3 pangkat 4 dan 7329 adalah 3 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4 log 3 pangkat 6. Nah, angka 5 pada bilangan 2 pangkat 5 kita jadikan pembilang. Angka 6 pada bilangan 3 pangkat 6 juga kita jadikan pembilang. Sedangkan angka 4 dari 2 pangkat 4 kita jadikan penyebut, dan angka 4 dari bilangan 3 pangkat 4 kita jadikan penyebut juga. Jadi, sama dengan 5 per 4, 2 log 2, dibagi 6 per 4, 3 log 3. Nah, dalam sifat logaritma itu, A log B sama dengan 1, jadi 2 log 2 dan 3 log 3 kita coret. Jadi, tersisa 5 per 4 dibagi 6 per 4. Nah, dalam penghitungan matematika, jika itu bilangan pembagian, maka kita balik angkanya, lalu kita kali. Jadi, 5 per 4 dikali 4 per 6 sama dengan 20 per 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, yaitu jadi 5 per 6. Jadi jawaban nomor 2 adalah 5 per 6. 1. Diketahui barisan aritmatika memiliki U4 sama dengan 36 dan U9 sama dengan 81. Maka tentukanlah A. Beda barisan, B. Suku awal, C. U14. Maka diketahui dahulu U4 sama dengan 36, U9-nya sama dengan 81. Lalu dijawab dengan memakai rumus UN sama dengan A
ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi U4 sama dengan 36 sama dengan A ditambah 3 hasil dari pengurangan 4 kurang 1 lalu dikali B sama dengan 36, dan bawahnya U9 sama dengan 81 menjadi A ditambah 8B sama dengan 81 lalu dikurang, jadi 3B dikurang 8B sama dengan negatif 5B, lalu 36 dikurang 81 sama dengan negatif 45. Jadi B negatif 45 dikurang dibagi negatif 5 sama dengan 9. Lalu sekarang disubstitusikan untuk mencari A-nya atau suku awalnya memakai U4. U4 sama dengan A dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B sama dengan 36. Lalu masukkan variabelnya, yaitu U4 sama dengan A ditambah 3 dikali 9 yang hasil tadi B sama dengan 36. Lalu dijumlahkan jadi A tambah 27 sama dengan 36. Jadi A 36 kurang 7 sama dengan 9. Terakhir mencari suku ke-14 dengan menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 tutup kurung dikali B. 14 sama dengan 9 ditambah 14 kurang 1 dikali 9. 14 sama dengan 9 tambah 13 ditambah dalam kurung 13 dikali 9. 14 sama dengan 9 ditambah 117. Jadi 14 ya adalah 126. 2. Diketahui barisan aritmatika 12, 24, 36 hingga 558. Maka tentukanlah suku tengah barisan tersebut dan urutan keberapakah suku tengah itu. Jadi diketahui A sama dengan 12, B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 12, UN sama dengan 558. Yang ditanya ialah suku tengahnya sama suku keberapa suku ke tengah tersebut. Jawab memakai rumus suku tengah, yaitu UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. UT sama dengan 12 ditambah 558 dibagi 2. Jadi 300. Lalu kita cari suku tengahnya itu suku keberapa. Memakai rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Karena UN-nya belum diketahui, jadi memakai jumlah suku tengah yang tadi diketahui. Jadi 300 sama dengan 12 ditambah N kurang 1 dikali 12. 300 sama dengan 12 ditambah 300 sama dengan 12 ditambah 12N hasil dari N dikali 12 dikali pelangi ya. Lalu dikurang 12 hasil dari negatif 1 dikali 12. Lalu 300 sama dengan dalam kurung 12 dikurang 12, yaitu dari negatif 12 nya dipindah ke samping 12 yang di depannya. Tutup kurung ditambah 12N. Jadi 300 sama dengan 0 ditambah 12N. Lalu N sama dengan 300 dibagi 12 yaitu 25. Jadi suku tengah tersebut adalah suku ke-25. Deret aritmatika.
Jumlah 26 suku pertama deret bilangan 48 ditambah 36 ditambah 24 ditambah 12 ditambah seterusnya. Jadi diketahui A-nya suku awalnya ialah 48. Bedanya sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 36 dikurang 48, yaitu negatif 12. Lalu ditanya jumlah S26, maka dijawab dengan menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Lalu masukkan angkanya, yaitu S26 sama dengan 26 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 48 ditambah dalam kurung 26 dikurang 1 dikali negatif 12 sama dengan 13 dalam kurung 96 hasil dari 2 dikali 40. 2 dikali dengan 48 ditambah dalam kurung 25 hasil dari 26 dikurang 1 tutup kurung dikali negatif 12 sama dengan 13 dalam kurung 96 ditambah negatif 300 hasil dari perkalian 25 dan negatif 12 sama dengan 13 dalam kurung negatif 204 hasil dari 96 ditambah negatif 300. Lalu 13 dan negatif 204 dikali dan hasilnya negatif 2652. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Jadi, sekarang kita ke contoh soal. Nomor 1, suku ke-12 dari 6, 12, 36, 48, titik-titik. Nah, ini sudah kita ketahui, A atau suku pertamanya itu 6, R atau rasionya itu 2, karena 12 dibagi 6 itu 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-12 atau U12. Jadi, rumus untuk mencari suku ke-12 itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Sama dengan UN-nya adalah U12 sama dengan 6 dikali 12 pangkat 12 kurang 1. Jadi sama dengan 6 dikali 2 pangkat 11. Sama dengan 6 dikali 2048. Sama dengan 12.288. Nah, hasil dari suku ke-12 itu adalah 12.288. Nomor 2. Diketahui di antara bilangan 4 dan 2.500 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio pada barisan geometri tersebut. Nah, di sini sudah kita ketahui A-nya itu suku pertamanya adalah 4, UN atau suku terakhirnya itu 2.500, dan K atau sisipan itu adalah 3. Jadi yang kita tanyakan adalah rasio pada sisipan barisan geometri ini. Rumusnya untuk mencari rasio pada sisipan barisan geometri ini adalah R sama dengan K ditambah 1 akar UN dibagi A. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Jadi sama dengan 3 ditambah 1 akar 2.500 dibagi 4. Sama dengan 4 akar 625. Sama dengan, nah, kita cari pangkat 4 berapa yang hasilnya 625, yaitu 5 pangkat 4. Jadi, 4 akar 5 pangkat 4. Karena di sini sama-sama ada angka 4, mari kita coret, jadi hasilnya 5. Jadi, rasio pada sisipan barisan geometri ini adalah 5. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Berikut adalah deret geometri. 5 per 5 ditambah 10 per 5 ditambah 20 ditambah 25 ditambah titik-titik ditambah P sama dengan 4100 per 4. Nilai P yang sesuai dengan deret di atas adalah, sekarang kita cari apa yang diketahui dulu. A atau suku awal adalah 5 per 5, R atau rasio adalah 2, karena hasil dari 10 per 5 dibagi 5 per 5.
Nah, karena rasionya adalah 2, jadi kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, selanjutnya Sn atau suku terakhirnya itu adalah 4100 per 4. Yang ditanyakan adalah P. Sekarang kita cari dulu N-nya, yaitu menggunakan cara Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Sn-nya adalah 4100 per 4 sama dengan 5 per 5 dikali 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. Nah, karena ini pembagian, mari kita balik ruasnya ke sebelah kiri. Jadi angkanya juga kita balik. Jadi 4100 per 4 dikali 5 per 5 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi sama dengan 20.500 dibagi 20 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Hasilnya adalah 1025 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, angka satunya ini kita kurangin dengan 1025, jadi 1024 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024? Yaitu 10. Jadi N-nya itu adalah 10. Nah, karena sudah kita ketahui N-nya itu 10, jadi sekarang kita cari P atau U10-nya ini menggunakan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya 5 per 5 dikali R-nya itu 2 pangkat 10 kurang 1. Jadi sama dengan 5 per 5 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 5 per 5 dikali 512. Nah, karena ini 5 per 5 nya bisa kita coret, jadi hasilnya adalah 512. Jadi nilai P dalam deret geometri di atas adalah 512. Oke, yang pertama yaitu jika sin 5 per 3 terus dengan sudut lancip, maka cosnya berapa? Nah, ingat ya teman-teman, kalau sin itu demi depan sama miring, arti depannya 5, miringnya tuh 13. Oke, rumus. Lanjut ke rumusnya. BC akar 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi itu hasilnya tuh cos theta sama dengan 12 per 13. Oke, yang kedua yaitu ada soal nilai dari sin 30 derajat cos 60 derajat sama dengan cos 30 derajat sin 60 derajat. Jawabannya sin 30 sama dengan tuh setengah, cos 60 sama dengan setengah juga. Nah, kalau cos 30 berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Jawabannya tuh setengah akar 3. Terus sin 60 setengah akar 3 sama dengan 1/4 dikurang 1/4 dikali 3 sama dengan 1/4 dikurang 3/4 sama dengan negatif 2/4. Nah, kan itu kan bisa disederhanain tuh. Ya, tinggal disederhanain aja. Jadi negatif 1/2. Terima kasih. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Soalnya adalah capaian harga 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 54.000. Harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 43.000. Harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah 37.750. Maka harga 2 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng adalah. Jadi di sini kita tulis dulu keterangannya. Yang pertama ada S yaitu salak, yang kedua J yaitu jambu, dan yang ketiga itu K yaitu kelengkeng. Diketahui kita masukin di sini kan ada 4 kg salak. Kita tulis aja sebagai 4S, 1 kg jambu sebagai 1J, dan 2 kg kelengkeng sebagai 2K.
sama dengan 54.000 dan seterusnya. Setelah itu kita baru eliminasi 1 dan 2. Jadi masukin dulu persamaan 1 dan 2-nya. Di sini kita akan mengeliminasi nilai K terlebih dahulu karena sudah mudah untuk dieliminasi. Kita tinggal kurang. Di sini kita kurang aja. Jadi 2K dikurang 2K itu hasilnya 0. Jadi di sini kosongin aja. Terus maju lagi ke depan, yaitu 4S dikurang 1S sama dengan 3S. Terus 1J dikurang 2J sama dengan negatif J. 54.000 dikurang 43.000 sama dengan hasilnya itu 11.000. Itu adalah hasil dari persamaan keempat. Selanjutnya kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita masukin dulu persamaan 1 dan 3-nya. Setelah itu kita hitung seperti tadi. Kita akan mengeliminasi nilai K-nya terlebih dahulu karena yang pertama kita sudah harus tetap mengikuti pertama tuh eliminasi apa dulu. Di sini kan K. Jadi sekarang itu K. Karena di sini nilainya belum sama dan lebih sulit untuk dieliminasi, jadi di sini kita kali dulu. Yang persamaan pertama kita kali 1, persamaan ketiga kita kali 2. Di sini 4 dikali 1 itu 4. 1J dikali 1 itu 1J. 2K dikali 1 itu 2K. Dan 54.000 dikali 1 itu 54.000. Setelah itu baru persamaan ketiganya. 3S dikali 2 itu 6S. 1J dikali 2 itu 2J. Dan 1K dikali 2 itu 2K. Sama dengan 37.750 dikali 2 itu hasilnya 75.500. Setelah itu kita akan mengeliminasi yang K kan tadi. Jadi di sini sudah sama dan kita tinggal kurang saja karena 2K dikurang 2K sama dengan 0. Di sini 4S dikurang 6S sama dengan negatif 2S. 1J dikurang 2J sama dengan negatif J. 54.000 dikurang 75.500 sama dengan hasilnya itu negatif 21.500. Itu untuk persamaan kelima. Kita lanjut lagi nih. Sekarang kita eliminasi 4 dan 5. Jadi persamaan 4 itu kita ambil dari hasil eliminasi 1 dan 2. Sedangkan persamaan 5 kita ambil dari hasil eliminasi 1 dan 3. Oke, di sini setelah dimasukin, kita lihat dulu nih kita mau eliminasi yang mana, dan ternyata lebih gampang eliminasi J. Kita eliminasi J-nya dulu. Jadi di sini kan negatif J negatif J. Kalau misalnya di sini tandanya ditambah, kalau misalnya ditambah negatif J, hasilnya kan malah nambah kan. Jadi sekarang kita kurang di sini tanda kurang untuk menghabiskan nilai J ini. Jadi negatif J ditambah J hasilnya 0. 3S dikurang negatif 2S hasilnya 5S. 11.000 dikurang negatif 21.500 hasilnya 32.500. Jadi nilai yang 5S ini, 5-nya kita pindahin terus dibagi. Jadi S sama dengan 32.500 dibagi 5 hasilnya 6.500. Itu untuk yang S. Sekarang kita substitusi persamaan 4. Kita masukin dulu nih persamaan 4-nya. Lalu di sini kan kita tadi udah nemuin kita udah nemuin bilangan yang S ini kan. Hasilnya itu 6.500. Berarti kita masukin aja nih 3 dikali 6.500 dikurang J sama dengan 11.000. 3 dikali 6.500 hasilnya itu 19.500. Dikurang J sama dengan 11.000. Sekarang 19.500-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi negatif J sama dengan 11.000 dikurang 19.500. Hasilnya itu negatif 8.500. Karena di sini sama-sama negatif, ini kita bagi aja. Jadi di sini kan ada nilai 1. Jadi 1 dibagi negatif 8.500 dibagi negatif 1, hasilnya J sama dengan 8.500. Sekarang kita lanjut lagi ke substitusi persamaan 2. Kita masukin dulu persamaan 2-nya. Setelah itu kan nilai S dan J-nya sudah ditemukan, sekarang kita akan mencari nilai K.
Di sini kita masukin aja. Jadi 1 dikali 6.500 ditambah 2 dikali 8.500 ditambah 2K sama dengan 43.000. Jadi 1 dikali 6.500 yaitu 6.500. 2 dikali 8.500 yaitu 17.000. Dan ditambah 2K sama dengan 43.000. 6.500 ditambah 17.000 hasilnya itu 23.500 ditambah 2K sama dengan 43.000. Terus kita pindahin lagi 23.500-nya ke sebelah kanan. Jadi nilainya dikurangkan. Jadi dikurang, jadi negatif. 2K sama dengan 43.000 dikurang 23.500, hasilnya itu 19.500. Nah, nilai 2 yang di K ini kita akan pindahin lagi dan dibagi. Jadi K sama dengan 19.500 dibagi 2, hasilnya itu 9.750. Maka harga dari 2 kg salak, 2 kg jambu dan 2 kg kelengkeng dan 3 kg kelengkeng adalah, di sini 2 dikali X-nya tadi kan 6.500. Jadi 2 dikali 6.500 ditambah 2 kali J-nya itu 8.500 dan 3 dikali K-nya itu 9.750. Sekarang hasilnya 13.000 ditambah 17.000 ditambah 29.250 yaitu 59.250. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal sistem perdidasamaan. Di sini saya memiliki soal yaitu 2x tambah 3y lebih kecil dari 12, lalu ada x lebih besar dari 1 dan y lebih besar dari 1. Jadi cara yang pertama adalah dengan cara menulis persamaannya dulu nih, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12. Lalu kita akan mencari titik potong sumbu x dan y. Caranya gimana? Untuk mencari yang x dulu ya, yang pertama. Cara mencari titik potong sumbu x adalah dengan cara menutup variabel lawannya, yaitu y. Jadi kita tutup variabel y-nya, jadi angka tersisa adalah 2 dan 12. Nah, itu caranya tinggal kita bagi aja ya teman-teman. Jadinya 12 dibagi 2, lalu kita akan mendapatkan hasil 6. Selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu y. Caranya sama. Kita tutup variabel lawannya yaitu 2. Jadi angka yang tersisa adalah 3 dan 12, itu tinggal kita bagi aja, yaitu 12 dibagi 3 mendapatkan hasil 4. Jadi akhir hasil titik potong kita dapat XY adalah 0,4 dan 6,0. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik 0,0. Kita masukkan lagi persamaannya yaitu 2x tambah 3y lebih kecil dari 12. Lalu kita masukkan angkanya 2 dikali 0, karena tadi kan x-nya uji titiknya 0,0 kan. Jadi kita masukin angkanya jadi 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih kecil dari 12. Jadi hasilnya adalah 0 lebih kecil dari 12. Pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Pertama kita membuat garis vertikal dan garis horizontal. Lalu kita masukkan titik 0, lalu selanjutnya kita akan masukkan titik x dan y-nya yaitu 0,4 dan 6,0. Kita letakkan 4 di sini dan 6-nya di sini. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Kita lihat grafiknya udah menjadi seperti ini ya. Lalu kita akan mencari daerah penyelesaiannya dengan cara mencari himpunan bersih. Himpunan bersih itu adalah kebalikan dari himpunan kotor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang benar itu arsiria dalam himpunan kotor itu ke bawah, kalau kita mencari himpunan bersih itu kita ke lawannya itu atas. Di sini kan tadi pertidaksamannya itu yang udah kita uji titik itu 0 lebih kecil dari 12. Pernyataan itu adalah benar. Lalu kita bikin arsirannya yaitu berlawanan. Karena kalau misalnya kotor kan itu hasilnya ke kiri ya, ke bawah sini. Sedangkan ini kita mencari himpunan bersih, jadi kita lawannya selanjutnya ada x lebih besar dari 1. Kita hasilnya ke samping kiri, lalu y lebih besar dari 1, kita hasilnya ke bawah. Seperti itu. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu bagaimana mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Di sini kita sudah memiliki sebuah grafik dengan 2 garis atau 2 pertidaksamaan. Kita sebut saja garis pertama sebagai pertidaksamaan yang pertama dan garis kedua sebagai pertidaksamaan kedua. Dapat kita ketahui terlebih dahulu bentuk umum dari
mengubah grafik menjadi persamaan, yaitu BX tambah AY sama dengan A dikali B. Selanjutnya kita masukkan pertidaksamaan yang pertama yang terdapat pada garis pertama, yaitu angka 6 pada sumbu Y, lalu kita tulis sebagai 6X ditambah angka 3 pada sumbu X menjadi 3Y. Lalu kita kalikan dan kita akan mendapatkan hasil, yaitu 18. Selanjutnya pada pertidaksamaan kedua yang terdapat pada garis kedua, yaitu terdapat angka 3 pada sumbu Y, lalu kita tulis 3X ditambah angka 6 yang terdapat pada sumbu X, kita tulis 6Y, lalu kita kalikan kembali menjadi 18. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan uji titik 4,7. Mengapa 4,7? Karena arsiran tersebut tidak melewati arsiran pada pertidaksamaan yang pertama tidak melalui titik 0,0 tetapi melalui titik 4,7. Lalu kita akan melakukan uji titik dengan memasukkan pertidaksamaan yang pertama tadi, yaitu 6X tambah 3Y titik-titik 18. Lalu kita masukkan angka X, variabel X dan Y-nya menjadi 4 dan 7. Jadinya 6 dikali 4 ditambah 3 dikali 7 titik-titik 18. Lalu kita akan mendapatkan hasil, yaitu 24 ditambah 21 titik-titik 18. 24 ditambah 21 45, lalu 18 nya turun. Jadi hasil uji titik terakhir yang kita dapatkan adalah 45 lebih besar atau sama dengan 18. Selanjutnya pada uji titik yang kedua melalui titik 0,0 untuk pertidaksamaan yang kedua. Kita masukkan kembali pertidaksamaannya, yaitu 3X tambah 6Y titik-titik 18. Lalu kita masukkan angka X dan Y-nya, yaitu 0,0 menjadi 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 titik-titik 18. 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 dan kita akan mendapatkan hasil 0 lebih kecil atau sama dengan 18. Jadi ya akhir hasil yang kita dapatkan yaitu 6X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 18 dan 3X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 18. Lalu hasil tersebut dapat kita kecilkan atau sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 3 ya teman-teman. Jadinya 6 dibagi 3 menjadi 2X ditambah 3 dibagi 3 menjadi Y. Atau lebih besar atau sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Dan yang kedua dibagi 3 juga, yaitu 3X dibagi 3 menjadi X ditambah 6 dibagi 3 menjadi 2Y lebih kecil atau sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Lalu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Di sini terdapat soal, yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 8. Mari kita jawab. Rumus untuk mencari persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Yang seperti kita ketahui tadi, akar-akarnya yaitu 3 dan 8. Jadi X1 itu 3 dan X2 itu 8. Tinggal kita pindahkan rumus jadi X kuadrat dikurang buka kurung 3 ditambah 8 tutup kurung dikali X ditambah buka kurung 3 dikali 8 tutup kurung sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 8 itu 11. Lalu 3 dikali 8 yaitu 24. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Di sini terdapat soal Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Pertama-tama kita mencari koordinat titik yang berpotongan terhadap sumbu X, yaitu kita memperoleh Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Kita pindah ruaskan 0 ke sebelah kanan menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Lalu kita mencari nih bilangan yang jika ditambah hasilnya 8 dan dikali hasilnya 15.
yaitu 5 dan 3. Jadi X ditambah 5 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi negatif. Hasilnya negatif 5,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya kita mencari titik koordinat yang berpotongan terhadap sumbu Y. Yaitu kita memperoleh X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 8 dikali 0 ditambah 15. Lalu kita jumlahkan. 8 dikali 0 hasil 0 ditambah 0 hasil habis. Jadi Y sama dengan 15. Kita memperoleh 0,15. Selanjutnya kita mencari titik puncak. Titik puncak rumusnya P, Q atau sama dengan negatif B per 2 dikali A, D per negatif 4 atau min 4 dikali A. Nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Seperti kita ketahui, A nilainya 1, B nilainya 8, dan C nilainya 15. Lalu kita pindah rumuskan terhadap rumus tersebut. Jadi, negatif B per 2 kali A jadi negatif 8 per 2 kali 1, D per negatif 4 dikali A. Jadi 8 kuadran dikurang 4 dikali 1 kali 15 per negatif 4 dikali A. Jadi negatif 4 dikali 1. Jadi hasilnya negatif 8 per 2 kali 1 hasilnya negatif 4. Lalu 8 kuadrat hasilnya 64 dikurang 4 dikurang 4 dikali 1 dikali 15. Jadi 15 dikali 1 dikali negatif 4 hasilnya negatif 60. Jadi 64 dikurang 60 per negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Jadi 64 dikurang 60 dibagi negatif 4 hasilnya 4 per negatif 4 atau 4 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 1. Jadi kita memperoleh negatif 4, negatif 1. Jadi hasilnya negatif 5,0, negatif 3,0, 0,15, dan negatif 4,1. Ini ada contoh soal X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 sama dengan 0. Cara pertama kita menggunakan rumus faktorisasi yaitu X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 sama dengan 0. Kita tulis juga soalnya. Lalu yang pertama kita cari faktorisasi dari 25. 25 di sini kita faktorisasikan dan ketemu 5. 25 itu hasilnya dari 5 kali 5. Dan untuk menyamakan ke 10 ini, 10X ini, jadi kita tambahkan negatif di kedua angka 5 ini, hingga kita tulis kembali X kurang 5 tutup kurung buka kurung, X kurang 5 tutup kurung buka kurung sama dengan 0. Lalu kita tulis lagi X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, dan satu lagi X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Maka nilai X adalah 5. Dan yang kedua kita menggunakan rumus ABC. Kita tulis dulu diketahuinya A sama dengan 1 karena X kuadrat itu nilainya 1. B itu negatif 10 dan C adalah 25 nilainya. Oke, kita menggunakan rumus ABC. Di sini rumusnya X1 kali X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Lalu kita masukkan rumus ABC ini dan kita hitung. Min 10, min ditutup kurung minus 10 plus minus akar minus 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 25 per 2 kali 1 sama dengan 10 plus minus akar minus 10 pangkat 2 10 plus minus akar 100 dikurang 100 per 2. Lalu kita sudah hitung kembali hasilnya di sini 10 plus minus akar 0 per 2. Lalu X1-nya itu kita tentukan nilai X1. X1 ini adalah 10 tambah 0 per 2 sama dengan 5.
Dan X2-nya adalah 10 dikurang 0 per 2 sama dengan 5. Saya Iksan dari kelas 4 ingin menjelaskan tentang materi tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan A. Banyak kelas sama dengan 5 kelas, B. Batas bawah kelas ketiga sama dengan 1, C. Batas kelas kelima sama dengan 100, D. Tepi bawah kelas keempat sama dengan BB 0,5 sama dengan 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. E. Tepi bawah kelas kedua sama dengan BA tambah 0,5 sama dengan 70 tambah 0,5 sama dengan 70 per 5. F. Titik tengah masing-masing kelas. Kelas 1 sama dengan 51 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 55,5. Kelas 2 sama dengan 61 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 65,5. Kelas 3 sama dengan 71 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 75,5. Kelas 4 sama dengan 81 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 85,5. Kelas 5 91 tambah 100 dibagi 2 sama dengan 95,5. G. Panjang kelas sama dengan TA sama dengan dikurang TB sama dengan 60,5 dikurang 50,5 sama dengan 60. Sekian dari saya. Makasih. Di sini kita punya soalnya sajikan data berikut dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, kita udah punya tabelnya nih. Tabel tinggi badan sama frekuensinya. Berarti kita sekarang tinggal bikin bentuk histogram sama poligonnya. Nah, sekarang kita cari TB-nya nih. TB itu BB dikurang 0,5. Jadi 146 dikurang 0,5. Hasilnya 145,5. Terus bawahnya lagi 151 dikurang 0,5. Hasilnya 150,5 dan seterusnya sampai angka akhirnya. Lanjut, kita mencari TA. Nah, cara mencari TA itu BB ditambah 0,5. Berarti 150 ditambah 0,5 itu 150,5. Bawahnya 155 ditambah 0,5 hasilnya 155,5 dan seterusnya sampai angka akhir. Nah, sekarang kita tinggal mencari XI-nya aja nih. XI itu BB ditambah BA dibagi 2. Jadi 146 ditambah 150 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 148. Lanjut bawahnya lagi. 151 ditambah 155 dibagi 2. Hasilnya 153 dan seterusnya sampai angka akhir. Nah, di sini saya udah nyiapin histogramnya dalam bentuk diagram batang. Nah, di ujung-ujung situ tuh itu merupakan tepi bawahnya. Nah, kelas yang pertama itu di tepi bawah ada 145,5 sampai 150,5. Kelas yang keduanya ada 150,5 sampai 155,5 gitu. Dan seterusnya sampai di angka terakhir yaitu 170,5. Jelas untuk ini tuh histogram atau diagram batangnya biasanya dipakai garis putus-putus atau titik-titik. Ini tuh biasanya banyak frekuensinya, jadi itu pakai garis putus-putus. Nah, di sini garis putus-putusnya itu 3. Nah, 3 itu ada di antara 2 dan 4. Selanjutnya ada 5, ada 8, 10, dan yang terakhir ada 2. Nah, jadi ini bentuk histogramnya. Kan kita cari bentuk poligonnya. Nah, pertama-tama kita bikin titik tengahnya dulu nih, biar kita bisa bentuk ke poligon. Kemudian, di setiap titik tengahnya ini, kita kasih garis. Nah, nanti kalau udah sesuai titik, jadi titik tengahnya itu ketemu. Jadi setiap titik tengah itu dikasih garis yang lurus biar kebentuk poligonnya. Nah, kalau jadi nanti kayak gitu. Jadi di sini saya ingin menjawab soal mengenai mean atau nilai rata-rata dalam suatu data kelompok. Jadi sudah ada soal, yaitu hitunglah rata-rata data dari tabel di bawah ini. Di sini kan sudah ada nilai serta frekuensinya. Maka dari itu kita ingin mencari XI-nya. Rumus XI itu kan batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi 60 ditambah 65 dibagi 2 itu hasilnya 62,5. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari FI dikali SI. Berarti 3 dikali 62,5 hasilnya 187,5. 5 dikali 85,5 hasilnya 342,5. 2 dikali 74,5 hasilnya 149. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui XI dan FI dikali XI, maka kita akan mencari nilai rata-ratanya, yaitu menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Jumlah FI dikali XI semuanya ada 2558 dan jumlah FI ada 32. Maka dari itu 2558 dibagi 32 hasilnya sama dengan 79,94. Modus dari data pada tabel di bawah ini adalah, nah, jadi di bawah ini tuh udah ada nilai sama frekuensinya. Sebelum kita menentukan TB modusnya, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modus yang kita pakai. Kelas modus yang kita pakai berapa? Nah, kita lihat nih frekuensi yang paling tingginya. Nah, frekuensi yang paling tingginya itu kan 12. Kita bisa cari TB-nya nih. Mencari TB itu kan BB dikurang 0,5. Nah, berarti BB-nya 65. Jadi 65 dikurang 0,5. Nah, 65 dikurang 0,5 ini berapa? Hasilnya 64,5. Nah, kemudian kita cari D1-nya. Di D1 itu selisih dari frekuensi sebelumnya. Nah, jadi frekuensinya itu 12 yang terbesarnya. 12 dikurang 3 hasilnya 9. Nah, cari D2-nya juga sama. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, sekarang tinggal mencari P-nya. Buat mencari panjang kelas ini tuh kita pakai satu kelas aja. Cara mencari panjang kelas tuh tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 54,5 dikurang 49,5. Nah, hasilnya jadi 5. Nah, karena kita udah milikin semuanya hasilnya, kita sekarang substitusiin. Nah, jangan lupa ditulis caranya dulu ya. Nah, TB modus berapa? TB modusnya 64,5 ditambah 9 per 9 kurang 8 dikali 5. Nah, terus dilanjut. Sama dengan hasilnya sama dengan 64,5 ditambah, nah 9 dikurang 8 itu hasilnya 1. Jadi 9 per 1 dikali 5. Terus 64,5 ditambah dari hasil 9 dikali 5 hasilnya 45. Itu jadi 64,5 ditambah 45 sama dengan 109,5. Jadi nilai modusnya adalah 109,5. Perhatikan pada tabel berikut itu. Nah, pertama-tama kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi itu awalnya kan 6. Berarti 6 tambah 8 14, 14 tambah 10 24, 24 tambah 12 36, 36 tambah 14 50. Nah, habis itu kita cari setengah N. Nah, N-nya kan itu udah 50 ya. Berarti setengah N setengah kali 50. Berarti 50 bagi 2 itu sama dengan 25. Terus kita cari frekuensi besar. Frekuensi besar itu frekuensi kumulatif
yang sebelum kelas itu. Nah, F yang kecil itu frekuensi yang ada di kelas itu. Yaitu P-nya sama dengan 6, 6 itu dari 40 sampai 45. Itu cari tepi bawah median itu 51,5. 51,5 itu dari kelas ketiga itu 52,52 kurang 0,5. Nah, itu terus setengah N kurang F nya kan berarti setengah N nya 25. F besarnya itu 14 bagi 10, itu F kecilnya kali 6. Nah, berarti kita mau kurang dulu, berarti 51,5 tambah 11 bagi 10 kali 6. Nah, yang 11 itu kali dulu ke 6, jadi 66. 51,5 tambah 66 bagi 10, 51,5 tambah 6,6 hasilnya 68,1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kuartil, yaitu contoh soalnya. Diketahui data-data berikut: 7, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 4, 1, 3, 8, 7, 4, 7, 9. Perintahnya itu disuruh tentukan perbandingan kuartil kedua dan kuartil ketiga dari data di atas. Oke, pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Dan jumlah dari semua nilai ini ada 15, jadi N-nya itu 15. Selanjutnya kita akan menentukan letak kuartil kedua nih. Jadi rumus dari kuartil adalah QI sama dengan X1/4 N ditambah 1. Karena di sini kita nyarinya kuartil kedua, jadi I-nya kita ubah jadi 2. Q2 sama dengan X2/4, 15 ditambah 1. Kenapa 15? Karena di sini sudah diketahui bahwa N-nya itu 15. Jadi lanjut lagi, sama dengan X2/4, 15 ditambah 1. Jadi kita kerjain dulu yang di dalam kurung. 15 ditambah 1 itu 16. Setelah itu baru kita langsung bagi aja nih, 16 dibagi 4, hasilnya 4. Jadi 2 dikali 4, hasilnya X8. Nilai X8 di sini adalah 4. Setelah itu kita akan menentukan letak kuartil ketiga. Kita masukin rumusnya kayak tadi lagi, terus kita ganti Q-nya menjadi Q3 karena di sini ditanyanya kuartil ketiga. Setelah itu X3/4, 15 ditambah 1 sama dengan X3/4 dikali 16. Kita coret lagi nih, 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Jadi 3 dikali 4 yaitu 12. Nilai dari X12 adalah 7. Jadi perbandingan kuartil kedua dan kuartil ketiga adalah 4/7. Kita masuk ke materi simpangan baku dan ragam. Soalnya yaitu di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi dalam sentimeter 150, 167, 175, 161, 165, 157, 177, dan 160. Tentukan simpangan baku dan ragam dari data tersebut. Pertama kita buat tabel dulu di sini. XI itu nilai tinggi badan yang tadi. Jadi kita masukin dulu nilai XI-nya tinggi badannya tuh. Setelah itu pada tabel berikutnya kita akan menentukan XI dikurang X bar. Karena kita belum tahu nilai X barnya berapa, jadi kita akan mencari dulu nih nilai X bar. Rumus dari X bar adalah sigma X dibagi N. Jadi sigma X itu jumlah dari seluruh XI ini, jadi dijumlah semuanya, terus dibagi banyaknya. Di sini kan ada 8 orang, jadi dibagi 8. Jumlah dari sini kan hasilnya itu 1312. 1312 dibagi 8, hasilnya 164. Karena di sini tulisannya XI dikurang X bar, jadi 150 dikurang 164. Hasilnya 149. Terus selanjutnya lagi 167 dikurang 164 hasilnya 3. Dan seterusnya sampai 160 dikurang 164 hasilnya negatif 4. Pada kolom berikutnya lagi kita akan menentukan XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi di sini kita tinggal mengkalikan saja. Kita kaliin aja, jadi
negatif 14 dari yang XI dikurang X bar ini kita kaliin aja. Jadi negatif 14 dikali negatif 14 ini sama aja dikuadratkan semua. Hasilnya kita taruh sini. Jadi contohnya negatif 14 dikali negatif 14 hasilnya 196 sampai seterusnya hingga negatif 4 dikali negatif 4 itu 16. Kita akan mencari simpangan baku dan ragam. Pertama simpangan baku dulu. Rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Nilai dari ini semua nih, jadi sigma XI dikurang X bar dikuadratkan itu sama aja kayak jumlah dari seluruh tabel yang XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi ini kita jumlah dulu semuanya, dan ketika sudah jumlah hasilnya adalah 570. Jadi kita masukin saja S sama dengan akar 570 dibagi 8. Di sini hasilnya itu 71,25. Ini sudah dibulatkan. Dan hasil dari akar 71,25 adalah 8,441. Setelah itu kita akan menentukan ragamnya. Kita tinggal masukin saja nih yang akar 71,25. Sini kita masukin aja ke dalam kurung. Jadi S kuadrat sama dengan dalam kurung akar 71,25. Terus di luar dalam kurungnya ini kita kuadratkan. Jadi tinggal dicoret karena nilainya 2 sama kan. Jadi hasilnya itu 71,25. Nah, sekarang saya akan membahas desil persentil data kelompok. Apa bedanya desil dan persentil? Desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyak, sedangkan persentil adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan desil ke-5 dan persentil ke-80. Di sini ada tabel yang isinya sudah ada hasil panen dalam jumlah ton, frekuensi yang ditandai dengan FI, dan sigma FIDI. Nah, cara menentukan sigma FIDI ini kita bisa menggunakan dengan cara kita taruh angka 9 karena di situ awal dari frekuensinya adalah 9, kemudian 9-nya itu kita tambah 10, jadi 19 ditambah 5 itu 24 ditambah 11 adalah 35, dan seterusnya. Sekarang kita menghitung desil ke-5-nya dulu nih. Dan sebelum melakukan perhitungan desil, kita juga harus tahu angka-angka yang digunakan dalam rumusnya. Yang pertama, kita cari I per 10 dikali N, sama dengan, nah, karena kita mau mencari desil ke-5, jadi I yang digunakan adalah 5, dan N adalah 97. Hasil total dari sigma FIDI. Jadi, I per 10 dikali N sama dengan 5 per 10 dikali 97, sama dengan 485 per 10, sama dengan 48,5. Kemudian ada TB. TB itu tepi bawah kelas desil. Nah, karena kita menggunakan desil ke-5, jadi kita menggunakan angka tepi bawahnya itu dari tabel baris ke-5, yaitu ada 35. Jadi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Kemudian sigma F5D5, yaitu 35. Kenapa bisa 35? Karena F5D5 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-5. Nah, kemudian ada P, atau panjang kelas interval kelas, yaitu 5. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang sigma FIDI per FDI dikali P. Nah, kita masukkan angka-angka yang tadi. DI-nya itu D5 sama dengan 34,5 ditambah 48,5 dikurang 35 per 19 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 13,5 per 19 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 67,5 per 19 sama dengan 34,5 ditambah 3,5 sama dengan 38. Jadi hasil desil ke-5 dari data kelompok ini adalah 38. Nah, setelah tadi kita menghitung desil ke-5, sekarang kita hitung persentil ke-80-nya. Caranya yaitu kita cari dulu I per 100 dikali N.
I-nya itu adalah 80 karena yang kita cari adalah 80 per 100 dikali N. N-nya adalah total dari FIDI yaitu 97. Jadi 80 per 100 dikali 97 sama dengan 7.760 per 100 sama dengan 77,6. Lanjut kita akan menghitung TB-nya. Bagaimana cara menghitung TB? Karena tadi kita sudah dapat PI-nya adalah 77,6, jadi kita menggunakan tabel keempat, yaitu TB 40. Jadi TB sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Lanjut kita hitung sigma F80 P80, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Nah, berarti sebelumnya itu dia FIDI-nya 54. Kemudian ada FP80 sama dengan 20. Lanjut ada kelas intervalnya yaitu P sama dengan 5. Sekarang kita masuk ke rumus. Yaitu PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang sigma FIDI per FPI dikali 4. Nah, masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu P80 sama dengan 39,5 ditambah 77,6 dikurang 54 per 20 dikali 5. Jadi 39,5 ditambah 23,6 per 20 dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah 118 per 20 sama dengan 39,5 ditambah 5,9 sama dengan 45,4. Jadi hasil dari persentil ke-80 dalam data kelompok ini adalah 40,5. Oke, yang ke selanjutnya yaitu ada peluang. Nah, saya ingin membahas peluang kejadian pertidaksamaan saling lepas. Yang pertama yaitu ada soal seperti Doni bermain kartu Brit G, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JKK. Nah, rumusnya tuh N dalam kurung S tutup kurung 52. Sigma kartu skop itu kan jumlahnya kan yang tidak bergambar kan 13A. Terus kartu skop yang kedua tuh jumlahnya itu 12B. Itu yang bergambar. Nah, rumusnya tuh langsung masukin aja P dalam kurung A UB tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B tutup kurung min dikurang P tutup buka kurung A N B tutup kurung. Oke, ya tinggal masukin aja ya. Berarti kan PA-nya kan 13 per 52. Kenapa itu bisa 52? Nah, itu kan jumlah keseluruhannya tuh. Tinggal masukin aja 52. Terus plus 12 per 52 itu bergambar kartu skop. Berkartu kayak JKK lah. Terus min 3 dikurang 3 per 52. Nah, kenapa itu 3? Nah, itu kan ada kartu as tuh. Kan ada lope apalagi tuh. Nah, terus sama dengan jumlahnya tuh langsung nih ya teman-teman. Langsung 22 per 52. Nah, di situ kan bisa disederhanain aja. Jadi 11 min 26. Oke, yang kedua yaitu ada peluang kejadian saling bebas. Oke, contoh soalnya tuh Andi melempar 2 buah dadu berapakah genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil dadu kedua pada dadu kedua. N buka kurung genap prima tutup kurung, kan jumlah prima kan yang ada di dadu kan cuma 2. Nah, masukin aja tuh 2 sama dengan hitungnya kan 1 tuh 2. Nanti N ganjil pada dadu kan ganjil kan ada 1, 3 dan 5. Nah, masukin aja tuh 3. Nah, kan jumlahnya kan ada 3 kan.
yang ganjil 1, 3, 5. Terus masukin aja tuh teman-teman rumusnya. Langsung P buka kurung A N B tutup kurung P buka kurung G kali P tutup kurung kali P buka kurung G tutup kurung. Oke, langsung masukin aja. 1 per 6. Ya, 1/6 itu ganjil dikali bilangan primanya kan 3 kali 2 yaitu 6 kan. Nah, masukin aja tuh. Nah, terus P buka kurung G kan sama dengan kan 3. Nah, P itu kan dengan P kan ganjil kan ya. Ya, G kan ganjil. Masukin aja tuh ganjil. Bawahnya tuh 6 sama-sama biar penyebutnya sama 6. Atasnya tuh 3. Kenapa di sini 3? Nah, kan di sini kan bilangan ganjilnya kan ada 3. Nah, masukin aja tuh di atas. Nah, berarti kan langsung sama dengan 3 per 36. Itu kan bisa sederhanain aja. Jadi 1 per 12. Jadi saya di sini ingin menjawab soal mengenai komplement kejadian. Di sini sudah ada soal, jika peluang kelas 10 4 untuk lulus ujian adalah 0,93, maka berapakah peluang yang tidak lulus? Jadi telah diketahui jika peluangnya ialah 0,93, maka PA sama dengan 0,93. Untuk mencari jawabannya, kita menggunakan rumus PA komplement, yaitu PA komplement sama dengan 1 dikurang PA, yaitu 1 dikurang 0,93 sama dengan 0,07. Jadi kesimpulannya, peluang murid kelas 10/4 yang tidak lulus adalah 0,07. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di materi terakhir ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal frekuensi harapan. Di sini saya memiliki soal yaitu, pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 90 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari atau sama dengan 8? Jadi yang pertama kita anggap saja harapan jumlah kedua dadu lebih dari atau sama dengan 8 itu sebagai kejadian A. Jadi cara yang pertama itu adalah kita akan mencari banyaknya anggota pada kejadian A. Caranya gimana? Caranya adalah kita mencari jumlah munculnya angka 8 pada pelemparan dadu tersebut. Caranya adalah dengan cara menjumlahkan angka yang terdapat di dadu yang dapat menghasilkan angka 8. Angkanya apa saja? Itu ada 5 ditambah 3, 3 tambah 5, 4 ditambah 4, 2 tambah 6, 6 tambah 2, 5 tambah 4, 4 tambah 5, 6 tambah 3, 3 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4, 4 tambah 6, 5 tambah 6, 6 tambah 5, dan 6 tambah 6. Jadi kita akan mendapatkan hasil akhir banyaknya anggota kejadian adalah 15. Lalu kita akan mencari ruang sampel dengan cara banyaknya anggota A dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena pelemparan dadu terjadi sebanyak 2 kali. Jadi 15 pangkat 2 menjadi 225. Lalu peluang A sama dengan banyaknya anggota A dibagi anggota ruang sampel. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 15 dibagi 225 dan mendapatkan hasil 1 per 25. Lalu frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali banyak percobaan. Menjadi 1 per 15 dikali 90. 90 itu dari soal yang pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 90 kali. Lalu kita masukkan angkanya 90, jadinya 1 per 15 dikali 90 dan kita akan mendapatkan hasil 6. Jadi frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari atau sama dengan 8 adalah 6.